Karena untuk membungkam dalang di balik semua ini. Kalau saya tidak begitu, lihat nggak diem kan? Akhirnya saya bongkar semuanya, diam mereka semua. Berita heboh yang terbaru dari Kim nih kan, sampai harus ada apa sih namanya giveaway juga, memberikan giveaway kalau misalnya apa gitu kan. Itu sebenarnya dasarnya seperti apa sih Kim sampai akhirnya dirimu lagi-lagi membongkar pelan-pelan? Karena untuk membungkam dalang di balik semua ini. Kalau saya tidak begitu, lihat nggak diem kan? Akhirnya saya bongkar semuanya, diam mereka semua. Itu tujuannya. Kasihan yang udah meninggal, jangan diomongin mulu yang udah meninggal, kasihan. Ya, kalau saya tidak melakukan ini, mereka tidak akan diam. Saya lakukan ini, mereka diam. Itu bagus. Kim sendiri punya bukti-bukti apa gitu sampai Kim berani gitu maksudnya mengungkapkan itu semua? Dengan bukti ada berupa chat, ada berupa foto, video, semua saya ada. Udah saya kumpulin semua, saya kasih ke kuasa hukum saya, Bang Kentaro. Itu udah diurus semua sama dia. Udah, tinggal saya yang speak up-nya, dan apa yang boleh dikeluarkan dan apa yang tidak boleh dikeluarkan itu saya saring atas dasar arahan dari pengacara saya, karena saya nggak ngerti gitu. Apa aja yang Kim akan keluarkan sesuai dengan dasar hukumnya? Kalau sesuai dengan arahan hukum ya dari Bang Kentaro-nya sendiri ngarahin saya untuk kayak ada beberapa bukti yang memang itu takutnya nanti jadi terjerat UU ITE. Video yang tidak pantas untuk ditayangkan itu tidak akan saya tayangkan. Tapi kalau kayak cuman chatting, cuman bukti transfer itu akan saya tayangkan gitu. Bukti video yang tidak layak. Video yang tidak layak itu bukan tentang almarhumah ya, tapi tentang si pocong lontong dalam balik semuanya. Seperti itu. Oke. Mungkin Kim, ya. Kamu ngadepnya lurus kan. Oh, seperti ini. Baiklah. Aku bilang ke sana. Oke. Kim mungkin terlepas dari apa ya, soal kemarin sempat posting itu, sempat ada ini nggak Kim? Sempat ada mungkin orang yang teror lu atau Banyak. Mengeluarkan itu gitu. Gue diancam mau dicelakain di jalan, gue diancam mau disamperin rumah gue diancam mau jatohin, mau di apa, ya udah nggak masalah. Tapi nggak masalah, balik lagi, kita Indonesia adalah negara yang memiliki hukum yang berlaku. Jadi ya saya konsultasi lagi dengan kuasa hukum saya, apa saya harus gimana, saya harus seperti apa menghadapi ancaman yang datang, baik itu melalui email ataupun melalui Instagram saya. Ya sudah, saya terapkan itu. artinya nggak gentar ya? Nggak gentar sama sekali. Orang kita punya bukti, kita benar, ngapain mesti gentar? Maju tak gentar. Tapi kan pada sama dia Itu coba. image itu baru dibuat kemarin. Ya, jadi pada saat Mbak Meta tidak ada di Jakarta, dia ini mengundang orang tuanya Mbak Meta untuk datang ke apartemennya. Ya, itu juga semalam saya sama Mbak Meta udah live bareng, sengaja kita omongin biar Mbak Meta sendiri yang ngomong. Akhirnya diundang, di situ lah ya, entah di foto diem-diem entah gimana, terbesit lah tinggal Mbak Meta itu di rumah sendiri, nggak numpang kayak gitu. Gitu Jadi loh. itu tidak benar ya. Tidak benar. Walk out biar rame. Enggak lah. Kim, Emosi. secara pribadi ada upaya lu juga nggak nih? Nanti Biar saya tegang. Iya. depan sini Kim, dilanjutkan Nanti ke jalur hukum gitu, lu akan melaporkan gitu. Ya, Sebagai saya- sahabat dan sebagai Yes. kamu tadi bilang Karena kan ini kan udah ada cukup bukti almarhum lu, sudah ya dianggap kan? sebagai Ada- anakmu gitu. Nah, kan. makanya itulah kenapa gue berani speak up. Satu, gue punya bukti. Kedua, gue juga sebelum speak up, bukti yang pertama, yang video pertama gue viral, itu gue udah konsultasi dulu sama kuasa hukum gue, sama Bang Kentaro. Gue konsultasi, Bang Taro nih gimana? Ini gue harus gimana? Bang Taro baca sendiri, aduh parah ya, acara aja kaget loh, parahnya bisa begini. Ya udah, maju, oke maju. Gue terus lu bilang gue pansos cari uang dari sini, gue makanya nekenin berkali-kali, nggak usah kalian follow saya, gue nggak cari follower, unfollow silakan. Gue juga nggak cari endorse dari sini, bayar Bang Taro aja udah mau 50 juta, diskon ke Bang. Udah mau 50 juta, gue Bang Taro sendiri buat ngawal kasus ini, gimana sih? Semalam sampai gue live banking gue kan jadi jatuhnya nih ratu kekayaan intelektual, sombong jatuhnya. Iya, benar. Tapi nggak apa-apa lah, benar ya. Iya benar. Emosi banget. Berarti Kim siap nih kalau misalnya nanti suatu saat dilaporin gitu loh. Ya kalau memang misalnya ada laporan, ada panggilan, saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang taat akan hukum yang berlaku, ya saya akan penuhi panggilan itu bersama dengan kuasa hukum saya. Nah, harapan dari lu sendiri nih, yang pengen inginkan dari lu sendiri apa sih sebenarnya dengan adanya mungkin speak up seperti lu, ataukah pengennya nantinya
apa ya namanya kebongkar semua nih dari isinya semua. Jadi harapan dan tujuan utama Iya. saya speak up itu adalah balik lagi untuk orang udah meninggal, udah tenang nih laki bini udah tenang. Udah jangan diomongin lagi, jangan segala dibilang bunting duluan, jangan segala dibilang udah pokoknya biar itu tenang. Gimana nih caranya? Gue kasih bukti transfer, gue kasih mutasi rekening, gue kasih apa, tapi tidak bisa membungkam dia. Berita itu terus saya digoreng, ayo lagi digoreng terus. Netizen juga demen sih nyari-nyari gosip saya. Gosip deh mulai nyai. Akhirnya gue bungkam dengan cara apa? Dengan cara lain. Kalau dengan cara A, strategi A, maaf. Dengan strategi A itu tidak bisa membungkam pihak sana, gue akan cari strategi B. Kalau tidak bisa lagi cari strategi C. Strategi B-nya apa? Ya, kalian lagi cari strategi C. Strategi B-nya apa? Ya, kalian semua sudah tahu. Gua ngasih bukti mutasi aja dia masih bisa bilang bohong, nggak pernah terima transferan. Ya gue carilah apa nih biar ngebungkam dan biar jangan diberita gue tiap hari di FYP gue tiap hari. Vanessa Angel dibilang hamil. Aduh, itu lagi kesian orang udah meninggal. Akhirnya gue keluarkan bukti pocong lontong. Woi. Suara Jadi lu ada di posisi bukan nambahin. Tadi akhirnya yang tadi lu bilang speak up untuk menutup membungkam semua, akhirnya malah lu sendiri yang membuat itu. Dengan cara ini gaduh. saya menutup. Kalau saya tidak begini, lihat mereka masih ribut-ribut ahli waris lah, ribut-ribut mau makam mau dipindahin. Dengan cara saya seperti ini, mereka tidak ada ribut-ribut dan saya juga udah. Tapi Kim sempat dibilang Kim pansos. Mau pansos dari mana? Makanya semalam saya live di TikTok, saya buka m-banking saya secara live di TikTok. Kalian lihat uang saya berapa? Endorse saya tidak pernah, endorse saya ambil tapi saya tidak pernah minta bayaran. Boleh dilihat, semua UMKM saya naikin gratis. Podcast aja mana ada saya warawiri di podcast. Baru ini saya iyain karena menurut saya, oke, gue butuh klarifikasi. Ada saya ribut-ribut budget di Langit Entertainment, boleh ditanyakan. Kim, yang kemarin lu bongkar tentang 80 juta tuh gimana? Itu sebenarnya ada sangkut pautnya dengan kasus 80 juta, dalangnya siapa, untuk menjebaknya siapa, dalangnya ada. Udah itu aja. Dalangnya siapa? Dalangnya ya pokoknya pocong lontong lah, udah ada kendali dari pocong lontong, namanya di makhluk gaib ya bro. Jadi ada aja kan gerak ada aja seperti itu. Aduh ratu kekayaan intelektual emosi. Enggak lu enggak takut dibilang ada mengada-ngada. Kim. Ya orang punya bukti, mau ngada-ngada dari mana? Oke, kalau chatting gue dibilang bohong, kemarin gue keluarin screen recordnya. Terus kalau ini dibilang mau ngada-ngada, ada video. Coba lu lagi keluarin. sikit papau, mau ngapain? Oh, iya, Saya juga benar. tidak mungkin mengeluarkan itu di Iya, publik, benar. tapi sudah saya spill sedikit dan orang tahu saya juga tidak bodoh, saya tidak mau kena UU ITE. Iya, benar. Negara kita punya itu. Dan itu udah berapa lama sih Kim yang Kim tahu? Yang aku tahu sih dia udah lama kayak gitu, karena aku tahu dari Mbak Ajeng, dari Mami Ajeng. Aku tahu udah lama dan ternyata Mbak Meta juga tahu udah lama kok. Tapi diam kan, sekarang akhirnya udah selesai, case close, nggak apa-apa. Sekarang kalau masalahnya rame, masalah pocong lontong nggak masalah. Yang penting jangan orang meninggal udah anteng lu ramein, beritanya sekarang jadi beralih kan. Udah, itu tujuan gue. Jangan lu orang meninggal ayo terus dibahas. Biarin anak gue tenang sama suaminya, udah dia udah tenang, nggak usah dibahas-bahas. Sekarang makanya gue keluarin itu supaya lu pada rame, nggak rame ke situ, ramenya nih ke udah lu pocong lontong lu mau serang deh tuh netizen. Kim, tapi nanti Kim takutnya nanti pihak sana akan melaporkan. Silakan, saya punya Sudah bukti, siap, saya Pak? punya kuasa hukum, saya punya bukti, silakan. Ya, Mbak Meta juga kemarin keluarganya diancam gila-gilaan, korek gila-gilaan. Mbak Meta curhat sama saya sampai nangis. Mbak Meta saya sampai bilang sama Mbak Meta, boleh dicek Mbak Meta. Mbak Meta kamu nggak usah takut. Pengacara saya siap lindungin kamu, ya. Saya udah kasih nomornya Mbak Meta, kita udah kenalin, udah aman. Kita Diancam nggak salah. seperti apa, Kim? Diancam dikorek-korek, kenapa sih itu Meta sih begitu? Ada apa sebenarnya segala macam, semua diceritakan pada saat Mbak Metanya tidak di Jakarta, posisinya lagi di luar kota. Akhirnya ya udah saya bilang, Mbak Meta lu bener, lu nggak perlu takut, kita buka Tapi suara. bener nggak sih Mbak Meta posisi yang mana Kim? Gue sebenarnya gini loh, gue tuh ada di tengah, netral ya, seperti hidup gue yang di tengah-tengah, netral. Gue orang salah gue salahin, orang bener nggak mungkin gue salahin, orang salah nggak bakal gue bela. Orang saya salah, gue yang ada ngebela public enemy, yang ada gue dihujat. Ini kan orang bener tapi disalahkan, gitu loh. Jadi ya gue harus ngebela itu untuk kebenaran, dan harus dampaknya ke gue jadi nama gue jadi negatif nggak masalah, gue udah klarifikasi juga. Kim, tadi kamu kan bilang Mbak Meta aja udah ditelepon sama dia gitu kan. Disuruh Karena- datang orang tuanya. Malah disuruh datang. Nah, Kim sendiri sudah dapat Belum. teleponan atau teror? Saya tunggu. Kalau teror banyak di email, kayak di DM apa banyak. Instagram saya aja sekarang nggak bisa login lagi. Lagi-lagi nggak bisa. Lagi tidak bisa login. Setiap gua habis keluarin bukti pasti hilang Instagram gue. Dihack gitu. Dihack ya. Kind of. Dan berharap apa kalau misalnya dia nelpon? Ngomong apa? Ya pasti kan dia nelpon ke kontak person Instagram gue kan. Ya mungkin dia menyadari apa yang dia lakuin, udahlah di stop, jangan ngumbar-ngumbar aib gue segala macam. Ya gua akan minta ya lu stop dulu. Jangan
orang udah meninggal lu keluar. Tapi kan udah kan sekarang akhirnya sudah tidak ada pembahasan itu, sudah enak. Sekarang beralih nih ke pocong lontong. Pocong lontong ya mau buka puasa kali ya. Udah berapa lama sih Kim menjadi pocong lontong yang Kim tahu? Yang aku tahu sih dari Mbak Ajengnya ya, dari Mbak Ajengnya itu yang memberikan kesaksian itu udah lama banget, udah bertahun-tahun. Sebelum bertemu. Tapi kan dia ini gerilya, namanya dia pocong. Kenapa bisa tercipta kan kalimat pocong? Karena desa ini mainnya gerilya, Bo. Jadi nggak ada orang tahu di aplikasi, yang tahu hanya orang-orang terdekat kayak Mbak Meta tahu, kayak Mbak Ajeng tahu. Jadi itu mereka dia gerilya, akhirnya di situ aku mengungkapkan bahwa dia adalah Tapi pocong. status itu Lontongnya apa lontongnya? Lontongnya Sayur aja. lontit sensor. enggak berarti tapi status itu sebelum dia menikah sama ayahnya almarhum. Kalau itu saya nggak tahu. Tapi kalau harusnya kalau itu udah lama berarti dari sebelum. Dan Mbak Meta kan juga ngasih kesaksian tahun kemarin aja masih, pokoknya tahun kemarin lah, masih sebelum 4 bulan lalu Mbak Meta kan berantem 4 bulan lalu katanya. Sebelum itu pun masih suka ada di micet, ada di mana-mana. Artinya kan dia sudah menggeluti itu. Kayak Iya. saya kan sebenarnya lontong tapi saya udah tobat Iya. saya. Dan saya tidak fitnah siapapun. Lontong Saya hanya tobat ya. ngomong bukti lontong tobat, pintar, bisa beli tas, bisa beli rumah. Jadi pocong lontong bukan 2 orang ya? Satu orang Satu sama. orang. Pocong itu adalah karena dia gerilya, Gerilyanya main mainnya di di- balik layar, ya. Lontong itu adalah istilah horror, istilah kata kasar yang tidak Kata pantas kasar. disebutkan. Tapi di sini pemirsa kalau penasaran, Siapa? Pocong lontong tidak pernah kenal secara pribadi dan tidak mau kenal. Tapi Kim mendapatkan video-video itu Dari Mami Ajeng, ya, Mbak Ajeng. Kalau dia sih manggilnya Mbak Ajeng, dari Mami Ajeng. Mami Ajeng itu sahabat lamanya dia, kayak Mbak Meta kan sahabatnya juga nih. Mbak Meta speak up punya bukti, Mami Ajeng pun sama punya bukti. Tapi Mami Ajeng kan tidak berkesinambungan di case ini, tidak ada aksesnya. Akhirnya Mami Ajeng kenal baik dengan saya, Mami Ajeng ngomong ke saya. Sebenarnya Mami Ajeng tuh ngomong bukan untuk komporin, gue punya, enggak. Mami Ajeng tuh kayak cuman, Beb, lu tahu nggak sih itu kan gini cerita dia ngasih bukti, gue speak up, gitu. Seperti itu. Disiapin kalau boleh tahu buktinya apa aja sih? Ya itu tadi ada video, ada foto, ada voice note juga, ada bukti book out alias di BO. Banyak lah pokoknya buktinya. Kurang lebih sama seperti apa yang sudah Mbak Meta keluarkan. Gitu. Mungkin terlepas dari keberanian lu nih Kim, untuk apa namanya, untuk mengupload Speak up. ya untuk speak up. Itu sebenarnya dari sendiri atau emang ada orang yang dibalik lu untuk ayo untuk Enggak. gitu? Itu udah murni gue lakuin itu sendiri karena tujuannya apa? Untuk ngebungkam. Jangan sampai orang udah meninggal masih diomongin lagi, kasihan. Itu aja. Mending kalau yang diomonginnya bener, yang diomongin gak ada yang bener semua. Difitnah, hamil duluan, difitnah A, B, C, D. Ya gue tahu yang apa yang terjadi sebenarnya, gue tahu ya gue ngebela lah. Biar gimana kan Vanessa juga sahabat gue. Cuman kita grill ya di jalur belakang, nggak perlu ada di expose. Gue kenal artis lain juga nggak. Sekali-kalinya gue kenal artis terekspos tuh cuma Dewi Sanca. Udah. Kalau Dewi Sanca hamil duluan benar. Kim, tapi kenapa akhirnya baru muncul kamunya gitu loh? Saya tunggu tanggal mainnya. Satu, saya menghormati itu belum 40 hari waktu itu lagi rame. Itu saya udah pusing nih. Posisi saya lagi di Singapura di mana ya kemarin. Itu udah pusing posisi. Aduh, ini belum 40 hari udah rame A B C D. Makin kesini saya kira akan makin diam. Mbak Meta keluar ngasih bukti, saya kira diam, malah makin gila. Udahlah muncul. Saya langsung telepon pengacara. Ini gimana, harus ambil langkah apa? Saya juga nggak mau salah langkah. Saya nggak mau saya ngebela orang. Nantinya saya juga yang hancur. Akhirnya ya udah. Sebutan lontong pocong itu dari mana? Masyarakat itu dari saya sendiri. Itu dari saya sendiri yang membuat pocong dan lontong. Puspitong, pocong, lontong, mentong ana. Itu dari saya sendiri. Dan kalian tidak perlu tanya itu siapa, masyarakat tahu itu siapa.